Ahilman meyakini bahwa ada seorang ibu yang harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya, yang semuanya serba berat, yang semuanya tidak mudah untuk bisa dilepaskan. Kalau ditanya apakah pekerjaan yang hari ini dijalani adalah pekerjaan yang baik atau tidak, tentu jawabannya kita tahu. Pekerjaannya memang sangat dekat dengan hal-hal yang rentan dan bertentangan dengan Islam. Akan tetapi kita harus terus berusaha keras agar pelan-pelan kita bisa meninggalkan sesuatu yang tidak baik dalam pandangan agama kita. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan sesuatu itu dengan yang lebih baik. Keyakinan di hati harus terus kita tumbuhkan. Dunia ini tempat capek. Dunia ini tempat lelah. Istirahatnya nanti di surga. Dunia ini penjara bagi mereka yang beriman. Kenapa? Karena begitu kerasnya dunia yang dihadirkan. Maka urusan harta ada 3 yang harus kita perhatikan. 1, sumbernya. 2, pengelolaannya. 3, dibelanjakan kemana harta tersebut. Jangan khawatir, rizki itu sudah dijamin. Quran surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun selama dia hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Kata Nabi SAW, inna ahadakum layamuta hatta yastakmila rizquhu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan sebelum habis sempurna jatah rezekinya. Kadang kita butuh keberanian untuk melepas sesuatu yang tidak baik agar Allah siapkan pengganti yang lebih baik. Untuk melepas itu kadang gak mudah. Memang berat. Apalagi kita merasa belum ada gantinya. Apalagi tuntutan hidup juga makin berat. Tapi Kak Una dan semua pemirsa yang sekarang lagi dilema untuk melepas yang tidak baik itu pelan-pelan. Bikin target. Bikin batasan waktu. Harus sampai kapan? Agar nanti Allah mudahkan. Karena di antara orang yang akan ditolong oleh Allah adalah orang yang mau berhijrah di jalan Allah. Di antara orang yang akan mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang mau berubah di jalan Allah. Jadi ingat, harus ada niat untuk berubah itu. Harus ada tekad untuk berpindah menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa AA? Iya, karena kita ingin yang kita bawa baik tumbuh dalam kebaikan. Betul? Mohon maaf, di antara akibat dari harta haram itu, harta haram tidak akan membawa berkah dalam kehidupan. Tidak akan tumbuh daging dari sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang tidak baik. AA terkait dengan kejadian saya ketika umroh, kira-kira itu apa? Dalam hidup ini kita mengenal 2 hal. 1 ada yang namanya teguran, 2 ada yang namanya ujian. Teguran itu terjadi jika sebelumnya ada dosa atau kesalahan yang Allah ingin ingatkan kepada kita. Maka namanya apa? Teguran. Tapi kalau ujian, jika seseorang berada dalam ketaatan dan Allah ingin meninggikan derajatnya dalam kehidupan. Tergantung kita lihat seperti apa. Karena Allah mengujimu 2 hal tujuannya. 1, menghapuskan dosamu. 2, mengangkat derajatmu. Dan ingat ya, ini jawaban buat kita, bukan buat orang lain. Jadi kalau ada orang yang bertanya sama kita, dia dapat teguran, kita bilang, ini mah kamu banyak dosa, makanya istighfar gitu kan. Tapi kalau kita yang lagi dikasih ujiannya, iya lagi diangkat derajat saya. Jadi ini versinya bukan untuk orang lain, tapi untuk kita.
Dua-duanya untuk kita. Kalau kita merasa punya dosa sebelum ini, berarti teguran untuk kita. Tapi kalau kita berada dalam ketaatan, ini pun cara Allah meninggikan derajat kita. Mudah-mudahan semua yang sedang dilema urusan rezeki, semoga Allah cukupkan rezekinya.